bahwa ya kalau memang komponen bahan pupuk komersil ini naik, sampaikan aja, tapi ya diberikan harga yang tentu tidak naik sampai 70%, 60% itu kan, tapi harus ada acuan yang jelas gitu ya. Nah kemudian yang kita lihat permasalahan selama ini di lapangan, bahwa di dalam Permentan itu, Peraturan Menteri Pertanian ya, ada 30 komoditas yang bisa mendapatkan pupuk subsidi. Nah sementara Pak Mitra mengatakan tadi pupuk sendiri dibatasi. Nah sementara yang kita katakan melindungi petani kita adalah tentu petani kecil. Mau itu adalah petani tebu, petani pajale maupun yang lainnya tetap harus mendapatkan pupuk subsidi. Dan Pak Gita, tahun depan kita mengusulkan agar sektor perikanan kelautan juga terpisah subsidinya dengan Kementerian Pertanian, agar kebutuhan di empang, kebutuhan di tambak ini mereka juga tercukupi. Jadi sekali lagi bahwa saya sepakat tadi bahwa harusnya memang saya sepakat Pak Andreas, subsidi itu dihilir. Ya kan, petani mendapatkan subsidi secara langsung atau harga yang disubsidi kepada produk pertanian kita. Itu ide itu Pak Andreas sudah saya sampaikan 7 tahun lalu di Komisi 4. Cuma kan eksekusinya kan di tangannya Presiden. Ya temannya Pak Andreas ini kan, atau di Kementerian Pertanian kan harusnya yang mengeksekusi ini kan, jangan jadi diskusi-diskusi, ya eksekusinya kapan? Mengeluh misalnya pupuk langka, terus Presiden sendiri bagaimana langkah-langkah taktisnya gitu loh. Ya kan, kalau DPR kan bicara, ya eksekusinya adalah pemerintah, Presiden dan Menteri tentunya gitu. Baik, Pak Andreas silakan singkat. Ya, memang persis seperti yang disampaikan oleh Pak Andi, sebenarnya mekanismenya yang harus kita rubah. Dengan mekanisme subsidi input pasti permainan itu akan terjadi. Seberapa ketat pengawasan pun, seseorang pasti tergiur dengan angka Rp5.000 per kilo, kan ya. Kalau 1.000 ton aja sudah berapa kan itu kan. Jadi itu untuk itu betul, dan ini sebenarnya sudah kami sampaikan ke Presiden juga di Rembuk Nasional juga, bahwa ini segera mekanisme subsidi ini diubah. Subsidi dinaikkan yes, tapi jangan subsidi input, tapi perlindungan harga dan direct payment ke petani. Itu. Makasih. Saya ini cuma mikirnya maunya pemerintah. Sebenarnya kalau presiden kita dan pemerintahan kita maunya bela petani, udah semuanya mudah diselesaikan. Subsidi yang kurang ditambah, pupuk yang ini produksinya ditambah, ekspor banyak. Jadi sekarang itu keinginan, kemauan pemerintah, goodwill dari pemerintah ini maunya. Dalam hal ini ada presiden. Jadi kita sering dengar beliau itu bilang, biarkanlah sekali-sekali petani ini jadi kaya. Tapi udah kita bahan bakunya mahal, jualnya nggak boleh naik ini. Ini mana bisa gitu. Mudah-mudahan terus kartu tani juga begitu. Jangan acuannya kartu tani. Kita bicara lah, dulu pakai zaman jadul semuanya dapat pupuk. Kok sekarang teknologi canggih tambah kacau. Baik. Gitu loh ya. Baik, terakhir Pak Nugroho silakan Pak Wadirut. Ya, bagi kami di Pupuk Indonesia tentunya komitmen bahwa kami sebagai BUMN untuk memenuhi kebutuhan itu maksimal pasti akan kita lakukan. Tapi bahwa tadi kalau kita bicara pupuk bersubsidi, kami juga tidak bisa melampaui ketentuan yang sudah ditetapkan kepada kami. Dan untuk non-subsidi seperti kami tadi sampaikan bahwa karena kala terjadi kenaikan harga, kami pun juga masih ada keberpihakan kepada negara ini, dalam arti kenaikan harga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Andi tentunya juga tidak serta-merta akan sama dengan harga di pasar internasional. Insya Allah dengan komitmen dari Pupuk Indonesia ini kami akan berusaha maksimal untuk memenuhi kebutuhan pupuk di para petani. Demikian. Baik, terima kasih Pak Wadirut Pupuk Indonesia Pak Nugroho Kristianto, kemudian Pak Andi Akmal Pasludin anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS, Pak Dwi Andreas, Guru Besar IPB, serta Pak Sumitro Samadikun, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Kita tunggu saja seperti apa kemudian eksekusi. Ada yang mau ditambah? Kita tinggal nunggu eksekusi. Sudah jelas lah dari saya itu. Alihkan subsidi input ke output. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Kita tunggu saja eksekusi dari pemerintah. Mudah-mudahan political will-nya, goodwill-nya tadi yang bagus-bagus, ini bisa segera terrealisasi. Saya Brigita Mandara pamit, selamat malam, sampai jumpa.